Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KPPN Lok Semawe akan membawakan Trisri Talk pada hari ini dengan materi laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah, di sini sebelum memasuki materi, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Nina yang merupakan pelaksana subbagian umum. Sedangkan di samping saya yang merupakan narasumber kita pada hari ini yaitu Mbak Ernita yang merupakan pelaksana dari seksi verifikasi dan akuntansi. Langsung aja nih ya Mbak, kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama, bisa nggak Mbak Ernita menjelaskan secara ringkas apa sih LPJ itu? Iya, jadi Mbak, LPJ itu kan laporan pertanggungjawaban bendahara. LPJ itu merupakan laporan berkala yang dibuat oleh bendahara sebagai wujud atas pertanggungjawaban uang yang dikelola oleh bendahara, baik itu bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan. Oh, jadi dua-dua ya Mbak ya, Iya, bendahara benar. penerimaan dan pengeluaran. Jadi kan bendahara itu waktu SP2D dicairkan, masuk uangnya ke rekening bendahara. Nah, bendahara kan mengeluarkan tuh uangnya untuk apa. Nah, negara harus tahu dong untuk apa-apanya aja itu. Dari situlah makanya dibentuklah laporan pertanggungjawaban bendahara agar tidak adanya penyelewengan atas uang negara seperti itu. Untuk dasar hukumnya bagaimana Bu Ernita? Dasar hukumnya itu ada di PMK 162 tahun 2013. Namun ada beberapa pasal yang diubah dalam PMK 230 tahun 2014. Itu untuk PMK-nya. Ada juga per dirjennya, Mbak. Itu per nomor 3 tahun 2014 tentang juknisnya istilahnya seperti itu. Jadi Mbak Ernita, bendahara itu menyampaikan LPJ-nya ke KPPN setiap kapan ya Mbak? Iya, jadi paling lambat itu tanggal 10 pada bulan berikutnya. Namun ketika pada tanggal 10 itu adalah hari libur, maka dia maju Mbak. Jadi tanggal 9 atau tanggal 8 gitu. Mbak Ernita, kalau misalnya bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ lebih dari tanggal 10, bagaimana Mbak? Ketika lewat dari tanggal 10, maka akan kena sanksi Mbak Nina. Sanksinya itu berupa penundaan pencairan SP2D terhadap SPM LS, bendahara, SPM UP, TUP, dan GUP. Namun SPM yang selain ke bendahara itu akan tetap dibolehkan masuk. Jadi Mbak Ernita, mekanisme penyampaian LPJ oleh bendahara pengeluaran itu bagaimana ya Mbak ke KPPN? Karena kan sekarang udah berbasis teknologi semuanya, begitu pula dengan penyampaian LPJ itu disampaikan melalui aplikasi namanya Sprint, Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi. Namun walaupun Satker sudah mengupload ADK LPJ-nya ke Sprint, Satker juga tetap harus nih membawa hard copy LPJ-nya ke KPPN, karena dengan hard copy itulah KPPN mengetahui kebenaran dan keakuratan pencatatan LPJ-nya. Karena kan di hard copy itu ada rekening koran, ada nota konfirmasi juga. Sedangkan ADK LPJ yang di Sprint itu tidak ada itu, sehingga kita tidak mengetahuinya gitu. Jadi Mbak Ernita, untuk kelengkapan dari LPJ bendahara itu sendiri apa aja sih Mbak? Nah, untuk kelengkapannya, selain LPJ itu sendiri, ada lampiran-lampirannya. Yang pertama itu ada berita acara pemeriksaan kas dan rekonsiliasi. Yang kedua ada daftar saldo rekening. Yang ketiga rekening koran. Dan yang keempat nota konfirmasi penerimaan negara jika ada pajak atau PNBP yang disetorkan ke negara. Oh, seperti itu ya Mbak. Terus kan selama Mbak menjadi pelaksana seksi Vera nih, masalah apa aja sih Mbak yang sering terjadi ke Satker gitu? Masalah ya. Sebenarnya biasanya bendahara itu semuanya udah bisa membuat LPJ melalui aplikasi. Hanya saja terkadang kurang teliti dalam pembuatannya. Misalkan ada LS bendahara, mereka lupa mencatat, hanya mencatat yang SPM GUP-nya aja kayak gitu. Ataupun misalnya sebenarnya ada uang di rekening, saldo akhir di rekening bank, namun mereka mencatatnya saldo akhir itu pada di uang di brankas gitu, padahal seharusnya uang di rekening. Hanya seperti itu aja biasanya kesalahan pencatatannya. Oke Mbak Ernita, untuk motivasinya kepada Satker nih Mbak supaya cepet kirim LPJ-nya gimana Mbak? Jadi sebenarnya kan LPJ itu salah satu yang dinilai untuk IKPAL. Nah, KPPN Lok Semawe juga memberikan apresiasi terhadap Satker yang LPJ-nya bagus. Bagus itu dalam artian cepat dalam mengirimkan ke aplikasi Sprint. Oh, sebelum tanggal 10 tadi Iya ya Mbak, benar. ya? Jadi kalau bisa tanggal 1 langsung upload ke aplikasi Sprint. Juga tetap harus memberikan hard copy-nya ke KPPN dan juga
nggak boleh terlalu sering upload gitu. Maksudnya Oh. sekali upload harus langsung benar gitu. Oh, gitu. Percuma kalau misalnya kita nilai kecepatannya, namun yang di-upload adalah belum benar gitu. seperti itu. Seperti itu ya Mbak. Oke deh, sepertinya sampai sini aja Mbak tanya jawab kita mengenai laporan pertanggungjawaban bendahara. Semoga bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.